Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Rani Fitria. Saya dari SMP Negeri 1 Atap Agusen, yang mana di sini akan mempresentasikan hasil RPL saya. Nah, yang mana di sini yang berjudul program saya atau kegiatan saya yaitu GESIK. Apa itu GESIK? Gerakan Senam Kreasi Sehat. Nah, implementasi proyek senam kreasi di sekolah. Nah, terus di sini selanjutnya latar belakangnya, di sini latar belakang dari RPL saya yaitu menindaklanjuti evaluasi kegiatan senam pagi yang dilakukan oleh peserta didik setiap hari kecuali hari Jumat, yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan adanya kejenuhan dengan gerakan senam yang sama setiap harinya. Nah, yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Nah, yang keempat, potensi senam kreasi bisa diterapkan dan dilaksanakan setiap hari agar adanya variasi senam yang lain untuk mengurangi kejenuhan pada peserta didik. Nah, selanjutnya pelaksanaan program ini nanti akan berdasarkan voice dan ownership peserta didik, yaitu voice atau suara peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. Nah, selanjutnya choice atau pilihan. Nah, di sini peserta didik akan memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihannya. Selanjutnya ownership atau kepemilikan. Nah, di sini dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan supaya peserta didik mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Nah, di sini selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah. Nah, di sini adanya aset manusia, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang berprofesi sesuai kualifikasi akademiknya. Nah, selanjutnya aset fisik, yang mana aset fisik adalah lapangan atau halaman sekolah, ruang kelas yang nyaman yang dapat digunakan di antara ada speaker, laptop, proyektor, juga alat olahraga yang dapat digunakan dalam aktivitas senam kreasi nantinya. Nah, selanjutnya yaitu aset sosial. Nah, aset sosial di sini yaitu komunitas belajar sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Atap Agusen, hubungannya dengan antara peserta didik. Nah, selanjutnya aset finansial atau aset yang ada di dana BOS. Selanjutnya ini pernyataan tadi. Selanjutnya yaitu tujuan program. Nah, di sini tujuan programnya ada 3. Yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab, yaitu melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi
yang menyenangkan, serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Nah, selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, terus yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan dan mental sejak dini. Selanjutnya, yaitu capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan. Nah, ini adalah harapan ke depan, yang mana capaiannya yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi, dan mempunyai rasa percaya diri. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya yaitu membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam kreasi. Nah, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya memberikan pelatihan atau bimbingan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya mengadakan evaluasi rutin. Nah, untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, hasil yang diharapkan di sini yaitu peserta didik mampu menunjukkan kerjasama dalam kelompok masing-masing, terus kedisiplinan serta tanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi. Oke, selanjutnya di sini adanya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Nah, kegiatan ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, dan membangun hubungan sosial yang positif. Nah, selanjutnya target programnya yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Itu adalah target untuk senam kreasi yang akan kita terapkan. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan, lapangan yang ada di sekolah, ataupun di ruang kelas apabila cuaca tidak mendukung, seperti hujan yang kurang mendukung atau lapangan becek, itu nanti akan kita gunakan di ruangan. Terus nanti itu akan didampingi oleh guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya anggota komunitas belajar SMP Negeri 1 Atap Agusan yang berkolaborasi dengan guru PJOK. Nah, rencana evaluasinya di sini yaitu evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik dan guru PJOK. Selanjutnya, peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi. Terus di sini guru PJOK yang terlibat langsung dalam program yang direncanakan. Nah, guru kelas seperti guru seni tari atau prakarya itu yang akan membantukan pelaksanaan program senam kreasi tersebut. Nah, kenapa di sini guru prakarya dan seni tari yang saya ikut sertakan? Karena ini kan salah satunya senam kreasi. Nah, biasanya seni tari lebih paham guru itu untuk senam daripada guru-guru yang lain. Nah, makanya di sini saya mengambil guru seni tari atau guru prakarya. Nah, selanjutnya kemungkinan tantangannya yaitu di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik mungkin menyebabkan karena kurangnya minat, atau mungkin bisa jadi karena peserta malu atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam irama. Nah, selanjutnya kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pembelajaran yang padat dengan mata pelajaran yang lain.
evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif. Nah, selanjutnya kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat atau kurang memadai nantinya. Nah, tapi rencana solusinya di sini ada rencananya. Yang pertama, memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi dan menjelaskan manfaat dari senam kreasi. Nah, selanjutnya mengintegrasikan program ke dalam program PJOK dan berkoordinasi dengan wali kelas yang menjadi pendamping. Terus yang ketiga tadi, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Oke, baik. Terima kasih. Ini saja presentasi saya, yaitu program saya terhadap RTL ke depannya, yang mana nanti kita sebagai guru akan berkolaborasi di sini, akan bekerja sama untuk melaksanakan RTL yang sudah terencana. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.